Halo, kembali lagi kita belajar bersama, di mana kali ini kita masih belajar pada tema yang kedua. Kita akan belajar tentang pelajaran IPA berisi sistem saraf pusat pada manusia. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Yuk, kita belajar bersama. Nah, sistem saraf pusat pada manusia terdiri dari dua organ ya, dua organ. Yang pertama ada otak dan kedua sumsum tulang belakang. Kedua organ ini merupakan organ lunak sehingga perlu adanya perlindungan. Yang pertama otak. Otak ini berada di kepala. Organ otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Nah, yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakangnya ada di punggung anak-anak. Di sini ya. Nih, di tengah-tengah sini, dari atas ke bawah. Sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Oke, yuk kita mulai. Yang pertama ada otak. Ini gambar otak. Ya. Otak ada di kepala kita. Otak dibagi menjadi beberapa bagian. Yang antara lain ada otak besar, otak tengah, otak depan, otak kecil, sumsum sambung atau lanjutan, dan jembatan farol. Otak besar. Otak besar dibagi menjadi dua bagian. Otak kanan dan otak kiri. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar atau sesuai dengan kehendak. Yang kedua ada otak tengah. Otak tengah berfungsi untuk mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin, mengatur refleks mata. Jadi ketika kita mengkedip-kedipkan mata seperti ini, nah itu bagian kerja dari otak tengah karena dilakukan secara sadar. Yang ketiga ada sebagai pusat pendengaran. Terus bagian yang ketiga ada otak depan. Otak depan berfungsi untuk menerima dan mengolah semua rangsang sebelum disampaikan ke bagian otak yang lainnya. Rangsangan tersebut dapat berupa rasa sakit, sentuhan, tekanan, cahaya, dan rasa menyenangkan. Yang selanjutnya ada otak kecil. Otak kecil mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Organ selanjutnya ada sumsum sambung atau lanjutan. Organ ini atau bagian ini berfungsi menghantarkan impuls atau pesan
yang datang dari sumsum tulang belakang menuju otak. Jadi sebagai penghubung antara tulang belakang dengan otak. Terus ada bagian jembatan farol. Jembatan farol ini berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Nah, itu bagian-bagian otak anak-anak. Selanjutnya ada organ sumsum tulang belakang. Seperti yang Pak Galih sebutkan tadi, sumsum tulang belakang ini ada di punggung ya. Ada di punggung kita. Bagian tengah-tengah dari atas ke bawah. Bagian tulang atau sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang yang Pak Galih sebutkan tadi. Sumsum tulang belakang ini merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak, dari sini ya. Berguna supaya apa yang terjadi pada organ tubuh kita dapat tersampaikan kepada otak. Nah, fungsi sumsum tulang belakang sendiri antara lain penghubung antar organ dengan otak. Yang Pak Galih sampaikan tadi, ketika organ merasakan sakit ataupun ada sesuatu nanti akan disampaikan ke otak. Yang kedua, mengontrol gerakan refleks seperti refleks pada mata, hidung, dan lain-lain. Sebagai contoh, ketika kita mengedipkan mata secara tidak sadar, ketika mata kita terkena debu atau ada debu yang mengarah ke mata kita, secara tidak sadar mata kita akan mengkedipkan mata. Berfungsi untuk melindungi mata kita supaya tidak terluka. Nah, demikian itu tadi anak-anak materi yang dapat Pak Galih sampaikan kali ini. Semoga dapat diterima dengan baik oleh semua anak-anak dan dapat dipahami supaya anak-anak berkembang menjadi pribadi yang lebih pintar. Terima kasih anak-anak. Dadah.